Nama saya Bu Nia dari RT 05. Di sini saya terus terang mau bertanya karena saya merasa sebagai seorang ibu atau orang tua itu belum baik, makanya saya merapat ikut nimbrung di sini. Kebetulan saya diparingi amanah yaitu 3 anak, 1 putri dan 2 putra. Di rumah itu saya sering kadang nggak terasa kalau minta tolong anak saya yang 1 nggak mau berangkat, itu saya sering bilang gini, kamu itu nggak seperti kakak lah. Apakah ini juga termasuk bullying gitu loh? Karena terus terang kadang saya juga dibantah anak. Memang ibu itu ibu paling benar, titik-titik dibanding kakak. Lah itu yang saya pertanyakan. Sebagai orang tua yang baik itu dalam sehari-hari itu seperti apa? Itu. Terima kasih. Itu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan dong. Baik, mohon izin mau dijawab langsung atau disimpan dulu pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu? Langsung. Oke, boleh. Monggo Pak Alimuddin kali Bu Hamidah, monggo. Kalian jenengan monggo. Saya tidak loh Pak Nas, saya tidak merasa paling benar dari dulu. Terima kasih Bu, luar biasa Bu, Ibu sudah menjalankan peran dengan sangat luar biasa. Tepuk tangannya untuk Bu Nia. Kemudian nanti kayaknya harus dapat door prize ini ya. Iya pasti. Oke, pasti dapat deh Bu. Seperti yang disampaikan oleh Pak Arif tadi, bahwa sebetulnya bullying itu adalah suatu tindakan itu bukan secara tindakan saja, tetapi juga dengan kata-kata, kemudian secara verbal maupun secara non-verbal. Ya, jadi secara nyata ataupun tidak nyata, tindakan kita yang menyakiti orang lain berdampak pada orang itu sakit hati, tersinggung, kemudian sakit fisik, luka kayak dipukul kayak gitu, itu adalah bullying. Jadi jangankan ibu membandingkan, anak itu dilihat waktu dibandingkan itu kan, kalau lihat dari komentar anaknya tadi, ibu paling bener, mesti dibanding-banding, kayaknya dia merasa sakit hati ya. Nah itu sudah bullying. Jadi pokoknya yang menimbulkan perasaan nggak enak pada seseorang itu bullying. Jadi bullying itu bisa secara nyata, secara fisik, ataupun secara nonverbal. Body shaming itu juga bullying, mengatakan arek kok wireng, arek kok gendut, arek kok jelek. Nah itu juga guru, ingat ini guru, orang tua ini sering kali. Bapak Ibu kalau panjenengan terima rapot, yang biasa ambil rapot siapa ini? Ibu ya. Kenapa sih Pak? Jadi kenapa saya tuh sampai sekarang itu mau melakukan penelitian? Kenapa bapak-bapak itu susah sekali disuruh ambil rapot? Sampai KBPP bikin gerakan ayah ngambil rapot. Nah itu gara-gara gitu, karena sing ketibanan mesti ndelok rapotnya anak disiane ku ibu. Iya, benar, ya kan? Saya juga sempat beberapa kali diundang parenting, Pak. Jadi ke beberapa sekolah dari TK, SD, SMP, kalau ada undangan parenting di sekolah, undangan entah parenting, entah ambil rapot, pokoknya ada urusan ke sekolah, itu mesti peserta itu ibu-ibu semua. Jadi kadang-kadang ada bapak satu itu koyo izin, akhirnya menek gak gelem melu maneh, ibu kabeh kok kayak gitu nggih. Nah itu kenapa ibu-ibu itu yang selalu jadi sasaran, sehingga nanti kalau ada anaknya nilainya jelek, kira-kira siapa yang dimarahi? Ibu. Ya ibu waktu buka rapot ini, terus nilainya jelek. Apa ekspresi panjenengan Bu? Marah atau senyum-senyum? Jelas marah.
jelas marah. Kenapa harus marah? Nilainya jelek kan? Nah, apakah jenengan selama ini sudah menjalankan peran sehingga anak jenengan itu jenengan ajari, kemudian dari segi waktu juga jenengan ikut ngatur waktunya HP-an kapan, waktunya belajar kapan, waktunya ngaji kapan, kayak Pak Nas tadi, putra-putrinya itu putranya jam 9 nggak pulang itu sudah ditelepon, jenengan begitu apa enggak? Ya, oke. Tapi Bapak Ibu, pesan saya ya, ketika panjenengan ambil raport nilainya anaknya itu tidak bagus, tidak apa-apa Bapak Ibu. Apa sih arti sebuah nilai itu? Saya heran ke orang tua itu. Sejak saya jadi guru yang dituntut orang tua ketika nerima raport, Bu, anak saya ranking berapa? Iya Panda. Bu, soalnya saya butuh Bu. Kalau ranking 1 sampai 10 itu dapat beasiswa dari pabrik. Saya itu salah satu wali kelas, silakan ditanyakan ke SMP 5. Saya itu satu-satunya wali kelas yang tidak pernah mau memberi ranking. Karena bagi saya anak satu kelas itu pintar semua. Jadi kalau ada orang tua yang minta ranking, enggak, saya enggak buat ranking, saya begitu. Karena apa? Di sekolah itu juga sebetulnya tidak boleh membedakan anak. Kita harus berpikir, iya anak yang ranking 1, bagaimana kalau jumlahnya 32 kemudian dia peringkat 32? Panjenengan bisa membayangkan hatinya? Bullying atau tidak? Niatnya api, tapi ya termasuk bullying. Banyak hal-hal yang seperti itu yang harus kita perhatikan. Jadi ibu, jadi kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, berbicara dengan baik, ya. Komunikasi itu penting. Tadi anak itu butuh didengar. Lapo sih nak, kok ibu ngono kok gak gelem. Ibu arek ibu sik lagi sibuk belajar. Nah, ibu juga harus mengerti kondisinya. Ojo langsung, oh niku digomong-ngomong kok gelem. Nah, langsung keluar kata-kata jeleknya begitu. Kemudian yang paling penting sebagai orang tua, ibu, bapak, jangan merasa paling benar. Jenengan harus memberikan contoh. Berikan contoh dulu, baru jenengan merintah. Ya, ibu kalau misalnya wis kesel di rumah, bersih-bersih turun mari, bapaknya kalau naruh gelas sembarangan, mari kopi di depan gak dibawa ke belakang, ya jaga no ibu anaknya lagi, nanti yang jadi sasaran anaknya. Caranya gimana? Ibu sing nyanda ini loh ya, ayo tangi niki digawa nang mburi. Nah, ayo nek mari digawa nang mburi. Itu namanya keteladanan. Salah satu jurus ampuh dalam mendidik anak adalah keteladanan. Kalau jenengan belum melakukan itu, jangan main perintah ke anak. Ojo HP anak ita, nilainya elek. Tapi ibu ya, TikTok kan keren. Nah, mengakui atau tidak? Ya, saya bilangnya anak ini sekarang posisinya. Jadi seperti itu. Yang pertama, jurus ampuh dari saya mendidik adalah keteladanan. Yang kedua, mendidik selalu dengan hati. Saya selalu menyampaikan ini pada setiap seminar, pada setiap kali acara-acara. Saya pesan ke guru-guru yang ketemu dengan saya. Pola pendidikan, pola pembelajaran yang paling baik adalah pendidikan dengan hati. Selalu gunakanlah hati di dalam proses pembelajaran. Kalau menggunakan hati, itu ada rasa yang digunakan. Jadi akan ada teko seliro. Kalau orang Jawa itu ada teko seliro. Nah, itu. Jadi kunci dalam pendidikan adalah keteladanan dan selalu mendidik dengan hati.
Jadi tadi kesimpulannya adalah mendidik dengan keteladanan dan menggunakan hati. Seperti itu nggih, Bunia nggih. Terima kasih. Nggih, ini sekarang kita masuk ke Sebentar Mbak Yuda, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Ini ada Bapak Darminto yang mau menanyakan sesuatu ini. Oh, oke. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili bapak-bapak. Kalau ibu-ibu tadi diwakili oleh Ibu Nia, Ibu RT 5. Ini saya mewakili bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Bapak Darminto. Saya punya anak 4. Alhamdulillah sudah disebut kakek. Jadi cucu saya sudah, alhamdulillah sudah 3 ya. Ini saya ingin dapat jurus yang ampuh dari sahabat dan senior saya Bapak Arif ya, untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat seandainya nanti kita sudah di rumah. Saya sendiri juga seorang ayah yang kurang, mungkin mengakui seorang ayah yang kurang bagus juga. Artinya belum sempurna untuk mendidik anak dan cucu. Tapi semua itu butuh proses dan butuh seiringnya waktu, butuh pembelajaran agar nanti ke depan kita menjadi seorang ayah yang baik. Yang ingin saya tanyakan, kadang-kadang seorang bapak ngandani anaknya ora oleh misuh. Nggih. Tapi neng omah sing au kadang-kadang, nah ini secara tidak langsung membentuk karakter anak yang kurang positif. Itu satu. Yang kedua, gak oleh anaknya ngerokok tapi ngomong anak itu rokok. Nah ini secara langsung juga memberikan pembelajaran yang kurang baik. Saya mohon jurus yang ampuh Bapak Arif, mohon dijelaskan bagaimana sih tupoksi seorang bapak yang baik untuk mendidik anak supaya kedepannya anaknya menjadi lebih baik. Terima kasih, itu yang saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh dijawab dong untuk Bapak Arif. Iya, langsung saja Bapak. Wah, ini langsung kena todongan dari Pak Dar ini. Terima kasih Pak Dar. Sebuah pertanyaan yang sebetulnya kita alami bersama sebagai seorang orang tua, khususnya sebagai seorang bapak. Ya. Sebetulnya apa yang disampaikan Pak Dar ini sudah kita diskusikan panjang lebar waktu kita bertemu gitu. Yang jelas sebetulnya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, yang bisa apapun juga tidak. Tapi anak-anak itu adalah butuh keteladanan dari orang tua. Benar tadi yang disampaikan oleh Bu Hamidah. Tadi yang disampaikan kasus oleh Pak Dar, Bapak dan Ibu, khususnya Bapak ngapunten, kira-kira jenengan akan rela nggak lihat anaknya itu merokok? Yang jawab Bunia. Saya tanyanya bapak-bapak, bapak-bapak rela nggak kira-kira punya anak yang merokok? Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau nyuruh beli rokok sih, kalau yang saya temui memang ada beberapa. Tapi yang susah itu kadang-kadang orang tuanya ngerokok di depan anaknya. Ya, terus Bu ya. Terus. Kayaknya forum ini jadi forum pengakuan gitu. Ya, padahal yang kita harapkan memang kita bersama saling sharing sebetulnya. Sama, saya tidak mengatakan saya, Bu Mida ataupun Pak Nas, mengatakan kita adalah orang tua yang baik, orang tua yang sempurna, orang tua yang sudah benar, tidak. Karena memang seperti yang saya sampaikan, kita tidak pernah ada yang namanya buku panduan bagaimana menjadi orang tua yang baik, tidak. Tapi seiring dengan waktu, saat kita
kita menemukan sebuah permasalahan, ambil contoh Bapak dan Ibu. Tadi disampaikan Bu Mida. Kalau kami di Lembaga Perlindungan Anak itu membagi anak itu menjadi tiga dimensi. Dimensi di rumah, dimensi di sekolah, dan dimensi di masyarakat. Yang saya bahas adalah dimensi di masyarakat. Akhirnya melebar apa yang disampaikan Pak Darnya. Bapak dan Ibu, orang tua di masyarakat itu juga berperan sebagai orang tua, mengawasi, melindungi, memberikan partisipasi. Saya ambil sebuah contoh. Bapak dan Ibu, kalau anaknya dituturi tetangga, mangkal nopo mboten? Mangkal banget. Ambil dua anak tutur-tutur. Iya kan? Kalau saya balik, misalkan anak jenengan diculik di depan tetangga jenengan pripun? Atau disakiti di depan orang atau tetangga, apa reaksi jenengan? Pasti berharap tetangga jenengan akan membantu kan? Kenapa gak dibantu? Jenengan lah ya orang tuanya. Nah, ini yang kadang-kala terjadi di masyarakat, sehingga pola pengasuhan saat terjadi di lingkungan masyarakat semuanya adalah orang tua. Makanya kalau tadi yang disampaikan Pak Dar, kita tarik lagi yang disampaikan Pak Dar. Nanti orang tua ini ngerokok piye? Tadi saya diskusi sama Bu Hamida, Pak Dar. Tadi saya diskusi sama Bu Mida. Ini Bu Mida, karena Bu Mida punya lembaga lembaga pemerintahan yang punya power untuk bisa mengintervensi. Beliau berharap ini menjadi sebuah percontohan, Pak, seperti yang ada di Sedari ya Bu. Ya. Adanya desa yang mengurangi gadget. Barangkali dengan yang disampaikan jenengan bisa jadi ini menjadi sebuah perumahan yang nol smoking, atau jenengan punya area sendiri yang jenengan gunakan untuk merokok. Karena Bapak dan Ibu ngapunten, bahaya merokok itu bukan hanya di jenengan yang merokok. Ya. Ada beberapa kasus yang lebih parah menerima bahaya itu adalah perokok pasif, yaitu orang di sekitar jenengan yang menghirup asap rokok jenengan, sehingga ini menjadi sebuah permasalahan yang baru. Nah, kalau bisa di lingkungan ini ada kesepakatan bersama, ada gerakan zero smoking. Kalau kita ada gerakan zero waste, nol sampah, barangkali ini ada yang namanya zero smoking, tidak ada yang merokok atau merokok di tempat tertentu yang jauh atau yang memang disediakan khusus untuk merokok. Negara saja sudah mengatur itu. Di fasilitas-fasilitas umum, di kantor-kantor pemerintahan itu ada yang namanya tempat untuk zona merokok. Sayangnya kesadaran dari diri kita sendiri itu yang kurang. Sama, ini juga saat terjadi di lingkungan keluarga. Kembali lagi, saat kita sayang kepada anak kita, saat kita ingin menanamkan kepada karakter kepada anak kita, yang paling pertama, yang paling mudah adalah memberikan contoh, memberikan teladan. Seperti tadi disampaikan dunia, aku mau kon anakku, gak gelam tak seneng, kon gak koyo mbakmu nurut. Yang perlu kita ingat, anak-anak kita itu adalah individu-individu yang memiliki karakter-karakter berbeda. Si A bagaimana, si B bagaimana. Kalau tadi disampaikan Bu Nida lagi, apa sing marani rapot itu adalah ibu bukan bapak Ngapunten, kadang-kadang bapak itu jarang sekali mengetahui karakter anak Jadi timbangannya ngerungokno guru ngomel, ya. Pak, anaknya gini-gini timbangin kok ngelungu kaya wong gak anu, mending ibu Nanti ibu isi sembanggil, enggak bu, anak saya di rumah nurut. Kalau bapak nggak bakalan Pak bantah gitu. Pasti iya, sudah bu, sudah ya, sudah. Gurunya pun kalau bertanya gitu, Pak ada pertanyaan, sudah bu, sudah. Sehingga tidak tersampaikan kondisi anak di sekolah bagaimana. Padahal kalau jenengan mau bersani,
Saya pernah usul ke sekolah anak saya Bu, waktu di TK. Ada yang namanya Father Day. Jadi ayahnya itu yang jemput anaknya. Dulu masih 6 hari sekolah Bu. Jadi tiap Sabtu saya usul sama kepala TK-nya, Bu, bikin edaran hari Sabtu ayahnya yang jemput. Anak adik dijemput ayahnya itu bangga gak karuan. Ada sebuah effort yang anaknya ngeliat, Bu, ayahku udah jemput. Tapi itu tidak tersampaikan oleh anak. Jadi kan tanya dengan anak-anak yang di depan, yang putri di depan ini. Secara psikologis, cinta pertama mereka adalah ayahnya. Jadi di mata mereka, ayah ini adalah sosok yang sempurna. Iya. Tinggal bagaimana ayahnya memberikan teladan yang baik buat anaknya. Apakah bapaknya senang sasu-sasu, di depan anaknya salah titik, kebun binatang metu. Ya, ini akan membawa imbas anaknya di sekolah, Pak. Atau anak terbiasa diintimidasi di sekolah, di rumah. Awas kondo, atik gini awas. Kalau nggak ranking 1 awas. Ini akan menjadikan pelampiasan anak di sekolah. Jadi beberapa kasus kalau kita mau berbicara masalah anak kenakalan anak di sekolah itu biasanya pelampiasan dari rumah. Karena di rumah dia tidak bisa seperti itu. Sehingga di sekolah karena dia menemukan temannya yang lebih lemah dari dia, itu yang dia intimidasi, itu yang dia tekan. Jadi seperti atau anak-anak yang biasa kalau di lingkungan sekitar, kalau di sekolah jangan segusak pincu atau apa. Coba aku tuh tarik ke belakang, gimana lingkungan keluarganya, gimana lingkungan sekitarnya. Kalau kita mau komparasi sedikit, anak di lingkungan yang kayak di perumahan gini atau di lingkungan pesisir, gaya bicaranya berbeda. Iya. Cara dia menyikapi sebuah permasalahan akan berbeda. Kalau di anak perumahan karena orang tuanya ngapunten tingkat pendidikannya agak sedikit tinggi, care kepada anaknya ada, dibandingkan dengan anak pesisir. Ada masalah sedikit berantem. Jadi pola pengasuhan atau penanganan siswa itu harus tepat. Intinya bersatu Pak, keteladanan. Karena mau tidak mau anak itu sebagai pengamat yang baik. Apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan kepada mereka, itu akan mereka tiru. Jadi kalau jenengan senangani nempeling ibunya, jangan berharap anak jenengan akan jadi orang yang sabar. Ada masalah dikit tempeleng. Kalau jenengan berbahasa halus kepada anaknya, nah ini yang kadang-kadang, maaf Bapak dan Ibu ya, ada 2 kata yang kadang-kadang sering kita hilang kepada anak-anak kita. Maaf dan terima kasih. Ya, itu yang penting Bapak dan Ibu. Terus yang kedua, yang berikutnya, ada 1 kalimat sakti yang kita bisa menghargai anak, yaitu apa? Tolong. Itu jarang sekali kita ucapkan. Atau yang paling terakhir sekali, yaitu apresiasi kita kepada anak kita. Jangan anak bisa sedikit Allah menurut dia, tidak, tapi beri apresiasi mereka. Entah itu ucapan kamu hebat, ayo lebih baik lagi. Itu akan menjadi sebuah feedback yang sangat besar kepada mereka. Akan menjadikan mereka anak-anak yang memiliki jiwa tangguh. Itu Bapak dan Ibu, Pak Dar, nggak banyak yang harus saya serahkan. Kuncinya keteladanan Pak. Itu aja. Gitu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bapak Arif. Kunci semuanya adalah di keteladanan. Oke. Niki selanjutnya kita ke pertanyaan online terlebih dahulu nggih. Soalnya enten sing pertanyaan online. Sebentar nggih Bu. Niki disampaikan kepada Bapak Alimuddin nggih. Niki enten pertanyaan begini Bapak. Bagaimana cara negara secara real itu melindungi warga dari kejahatan digital? Karena ternyata masih banyak aplikasi judi online dan juga konten pornografi yang masih ada di media sosial seperti itu. Baik, kesempatan ini kami sampaikan, ini tadi memang perlu kita sampaikan di mana medsos ini sekarang sangat-sangat luar biasa pengaruhnya ya. Baik judul,
maupun konten-konten yang lain yang belum tentu kebenarannya. Makanya pada kesempatan ini kami juga menghimbau, tolong Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian, sebelum men-share ke tempat lain, ke orang lain, tolong diteliti dulu, pastikan kebenarannya. Dalam hal ini kita dari Satreskrim terkait dengan judul ini sudah berapa langkah yang diambil untuk menindaklanjuti apa yang menjadi keresahan di masyarakat terkait dengan judul ini. Ini sangat berpengaruh baik buat anak-anak kita maupun orang tua, ya, bukan hanya anak-anak aja. Jadi dari Satreskrim ini sudah patroli di media sosial dalam hal ini untuk menangani kasus judul. Mungkin itu Mbak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bapak atas jawabannya. Boleh kita beri terakhir 2 pertanyaan terakhir ya. Boleh aja kanangan? Oke. Boleh Mbak yang di depan nggih, monggo. Selamat malam, terima kasih. Saya mau tanya bagaimana cara membatasi gadget atau teknologi untuk anak, karena zaman sekarang dan zaman dulu kan teknologi sangat berbeda ya. Sekarang itu tinggal sekali klik semua informasi, semua tontonan itu kan bisa keluar ya. Gimana ya Pak untuk membatasi itu untuk anak-anak? Iya, saya siap Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Pertanyaan yang sebetulnya nanti ini mau akan kita jelaskan khususnya untuk penggunaan gadget Bu ya. Oke, kalau kita runtut dari awal, kalau tadi kan pertanyaan online tadi menuntut bagaimana pemerintah dalam mengatasi atau menekan yang namanya aktivitas online kita. Nah, kalau karena kita berbicara antar orang tua Bapak ya, saya yakin kok jenengan semua bisa membelikan HP anak jenengan ya. Seperti tadi saya sampaikan di depan, apakah kita juga bisa memberikan fungsi kontrol itu kepada anak-anak? Balik lagi ke keteladanan. Saat kita nyuruh anak-anak kita belajar, nak belajar, ibu yang nonton drakor. Ya. Jadi sebenarnya untuk pembatasan itu balik lagi ke kita, balik lagi kepada orang tua. Anak bisa menggunakan handphone, anak bisa menggunakan gadget itu dari fasilitas jenengan. Tapi apakah jenengan juga mendapatkan akses dari apa yang sudah jenengan berikan kepada anak-anak? Yang banyak terjadi, kasus terjadi, itu adalah handphone anaknya sudah diprotek sendiri. Bahkan ngapunten, saya menemui beberapa kasus. Saat saya tanya, kalau Pak, Bapak kuliah Kak pinter, Kak Ngiro ngerti ini. Padahal yang membelikan HP itu adalah bapaknya. Kan lebih pintar bapaknya bisa membelikan. Cuman karena bapaknya tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya, sehingga mereka nggak bisa controlling. Kalau jenengan mau membatasi secara ekstrim, ada yang namanya family link. Ya, tanamkan family link ke handphone anak Anda. Download, ada Google Family Link, itu bisa jenengan setting jam berapa HP ini akan terkunci. Dia baru bisa buka kuncinya kalau dia tahu password yang jenengan tanamkan. Apalagi anak-anak seusia pelajar seperti ini. Apalagi kalau mbak-mbaknya itu, walah tambah kuncinya banyak. Satu aplikasi satu kunci. Ya. Ada yang WA-nya diarsipkan. Ya. Ada yang mereka punya saluran yang orang tua nggak bakalan tahu. Saluran itu juga mereka buat untuk ngobrol tentang apapun juga. Kalau jenengan nggak punya fungsi kontrolnya, ngapunten. Kalau saya mau mengatakan bahwa generasi kita sekarang adalah krisis adab. Dari apa? Ya dari gadget itu, penggunaan gadget. Karena yang mereka lihat selama ini tidak mencerminkan, mayoritas tidak mencerminkan budaya timur kita. Memang iya, kita di zaman dulu, saya, Bumi, Pak Anas, atau bapak-bapak yang ada di depan ini, ibu yang ada di depan, kita tidak mengenal itu. Sehingga informasi yang masuk ke kita, itu hanya sebatas itu. Dulu kalau saya ingin tahu Amerika, nonton Dunia Dalam Berita ke jam 9 malam.
TV ini hitam putih. Pengen tahu wujudnya gajah, flora dan fauna. Iya. Ya. Kalau sekarang mereka bisa tahu gajah lurik barang. Tinggal klik muncul gitu. Tapi kan kita nggak pernah membatasi. Apalagi kalau jenengan punya anak-anak yang kreatif, punya anak-anak yang memiliki daya nalarnya tinggi, anak cerdas, akan muncul pertanyaan-pertanyaan dari yang mereka lihat. Gitu. Jadi pembatasan itu sebenarnya kalau kita berbicara pola asuh dari kita, orang tua, bagaimana kita bisa diberikan akses untuk mengontrol apa yang kita berikan penggunaan gadget itu. Bagaimana aturan main kita kepada anak-anak kita. Saya pernah Bapak dan Ibu merazia HP anak-anak saya, anak sekolah saya, murid-murid saya. Saya tidak ngomong. Saya bentuk tim, saya ngomong tanggal sekian pagi, kan di sekolah saya HP itu dikumpulkan, boleh dibawa tapi dikumpulkan. Ya. Saya ngomong pagi masuk per kelas, kita bagi tim, langsung suruh ngambil HP, atau kita kerjasama dengan guru bidang studi ambil HP untuk anggap sebagai untuk pembelajaran. Setelah itu tim bergerak suruh buka semua. Saya pernah diomongin anak-anak saya gini, sampean melanggar hak privasi. Iya, saya ngomong, saya ajari mereka. Nah, usiamu berapa? Kamu masih dalam tataran anak. Namanya anak itu ada yang namanya pola pengasuhan. Tanggung jawab siapa? Orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua biologismu, orang tua sosialmu. Siapa? Guru. Saya akan kena pasal pembiaran kalau kamu membuka konten porno, melakukan tindakan pornografi, melakukan trafficking. Itu saya akan kena pasal pembiaran. Terus yang kedua, kamu buka HP, itu bukan saya dengan diam-diam tak buka, tidak. Tapi kamu tak lungguh jejer, ayo Pak Arif Subuno Paswote, tak sampai buka. Dibuka sendiri di samping saya. Dan mereka suka rela menunjukkan apa yang salah itu ditunjukkan sendiri. Iki lho Pak, maaf Pak ya, iki lho Pak, dikirimi koncoku juga ono, dikirimi konco tetep mbok simpen iku. Jadi keluar, kalau kita sedikit memberikan kepercayaan dan keterbukaan kepada mereka, lungguh jejer, tak buka, apa sampean buka. Kita kadang-kadang ngenteni anake turu, dibuka, gitu. Iya benar Pak. Delok iya. Menesu arek sing ucek-ucek ngene. Kon kula apa wae sih? Bingung anake. Sehingga yang muncul kesalahpahaman. Anak merasa privasinya terganggu, orang tua merasa benar. Karena benar menyalahkan anaknya, tidak ketemu. Yang benar komunikasinya jenengan kasih aturan main. Nah, HP ini boleh dipakai saat kamu selesai belajar, jam sekian sampai jam sekian. Kamu mau password terus akarmu, pokoknya mama ngerti passwordnya. Itu juga saya terapkan di anak saya. Jadi sekali waktu, di waktu yang berbeda, hari yang berbeda, saat sama-sama nyantai, duduk bersebelah, buka Nokia HP ini nak. Apa lo pengen ngerti konco-koncomu dibukakan. Sampai hal-hal yang negatif dia tunjukkan. Iki lho Pak, ini, mana ini Pak. Terus setelah itu kita mau ngapain? Ya diajak ngomong yang baik, bukan keluar tanduknya merasa kita benar. Oh ini tidak, karena anak itu akan terpatah semangatnya kalau sudah kita salahkan. Dan apa yang akan kita sampaikan gak akan pernah mereka dengar. Jadi seperti itu Ibu. Jadi balik lagi, kalau kita mau berbicara tentang kontrol gadget bagaimana? Ya dari itu. Jadi kalau jenengan mau pengen bikin gerakan, ada di Sedayu. Apa desa mana tuh Bu ya?
yang gadgetnya itu dibatasi, Bu. Monggo Pak, nanti saya carikan informasinya Pak, dan barangkali teman-teman bisa studi banding ke sana bagaimana menerapkannya itu di desa itu. Jadi di sana tuh gadget itu memang dibuat anak habis maghrib semuanya habis dari musola belajar. Seorang tuanya gak ceklan HP. Saya lupa nama desa, nanti saya coba carikan Pak. Nanti saya infokan ke jenengan. Jadi sebetulnya balik lagi ke kita sebagai orang dewasa, karena anak-anak mereka lagi senang-senangnya pegang gadget kok. Jadi ya kontrolnya dari kita, seperti itu Bu. Jadi kembali lagi, kalau anak-anak apapun yang mereka lakukan sekarang itu pola dari kita. Jadi itu aja penjelasan saya. Barangkali ada tambahan Bu Mida? Ayo, Pak. Boleh sedikit Ibu. Lebih baik dibatasi itu ya. Jadi terkait dengan penggunaan gadget, Bapak Ibu, kita itu sudah berada di masanya. Jadi di era globalisasi yang semuanya itu serba mudah. Semuanya itu tinggal bisa kita tekan, kita ketahui, kita selesaikan dengan jari. Kata Pak Arief tadi, dunia dalam berita dulu. Sekarang enggak, sekarang apa yang di pikiran kita itu bisa kita ketahui. Apa yo ini? Langsung anak-anak bisa mengakses. Kita tidak boleh menolak, Bapak Ibu. Kalau kita menolak, maka kita akan menjadi generasi yang ketinggalan zaman. Ya, kita tidak boleh menolak. Ini adalah era globalisasi. Tapi bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengelola supaya kita lebih bijak terhadap perkembangan zaman ini, dalam hal ini adalah gadget, begitu ya. Jadi tadi sudah dijelaskan banyak oleh Pak Arief terkait dengan teknik-tekniknya, dan kami tadi Pusekam, saya melaporkan ini suatu hal yang menarik di Perum Apsari ya. Perum Apsari ini sebagai salah satu contoh satu-satunya di wilayah Gresik Selatan. Cermi itu selatan apa tengah ya? Selatan. Ya, jadi kami di Dinas Pendidikan itu ada bidang namanya pendidikan luar sekolah. Jadi pendidikan itu tidak selalu pendidikan formal Bapak Ibu, tapi pendidikan luar sekolah. Nah, apa yang panjenengan lakukan di malam ini itu adalah satu proses atau sesuatu perwujudan dari pendidikan luar sekolah. Nah, biasanya saya dan Pak Arief itu kayak gini tadi sudah diskusi. Wah, ini koyo engko iso jadi pilot project Pak Arief, saya gitu. Jadi kami itu selalu berwawasan ke depan Bapak Ibu. Jadi desa wilayah perumahan Apsari ini itu bisa menjadi pilot project, percontohan bagi kita, bagi wilayah lain dalam rangka pengembangan pendidikan luar sekolah. Saya masih mencontohkan secara abstrak pendidikan luar sekolah. Nanti panjenengan di sini mau fokus ke gadget, mau fokus ke rokok dan sebagainya, itu nanti akan terfokus nanti. Jadi pertemuan ini tidak cukup sampai di sini Pak. Ya, kami nanti akan mendampingi, ya free Pak, nggak usah mikir macam-macam. Saya ini dan Pak Arief ini sudah tim dari dulu. Jadi kemarin itu saya diem aja, saya juga nggak WA Pak Arief, tapi Bu Pipit itu ketika kirim flyer ke saya, loh, kono Pak Arief lah, awak itu ngerti Pak Arief teko sopo, jadi saya dan Pak Arief itu sudah tim Pak Nas dari dulu ya. Jadi kami itu tim di LPA, cuman karena memang saya itu karena kesibukan di Dinas Pendidikan, konsennya di kebijakan kalau saya. Jadi Pak Arief ini masih konsen ngawal sekolah ramah anak dan teknis di lapangan ini Pak Arief gitu. Jadi saya punya PR memang. Kami di Dinas Pendidikan itu punya PR bagaimana pengembangan pendidikan luar sekolah. Nah, pendidikan luar sekolah kepanjangan dari kami untuk ngawasi, ngontrol di bawah itu ada namanya penilik Pak. Jadi penilik itu adalah petugas, artinya dia adalah
salah satu jabatan fungsional di Dinas Pendidikan yang mengontrol, mengawasi dan mendampingi pelaksanaan pendidikan luar sekolah dan pendidikan non formal. Nah, saya menawarkan alangkah baiknya jika program Panjenengan malam ini bisa ditindaklanjuti sebagai perwujudan dari PLS tadi. Semoga ya Bu. Bisa karena perumahan Apsari ini menjadi pilot project khususnya di Kecamatan Cermewek, iki kecamatan Pustek kami terima dadi gitu ya. Jadi luar biasa ini Bu, patut disupport ini. Jadi nanti bisa menjadi asetnya program di Kecamatan Cerme yang akan menjadi program unggulan Kecamatan Cerme dalam rangka pemenuhan Gresik sebagai kabupaten kota. Luar biasa Ibu. Jadi itu ya. Jadi setiap kegiatan itu saya suka kalau ada tindak lanjutnya Pak Arif. Jadi kita kayaknya sudah punya RTL yang jelas. Oke. Bapak Ibu tentunya tidak bisa kita cukupkan sampai di sini. Ya, intinya pertemuan ini saya berharap bisa dilanjutkan. Bisa ada kelanjutan yang nantinya akan membawa dampak positif khususnya di perumahan Apsari dan nanti akan menjadi percontohan untuk lingkungan di Kabupaten Gresik. Baik, terima kasih Bu. Semoga program-program yang baik dari masyarakat ini dibantu dengan baik dari Dinas Pendidikan Ibu. Untuk Bapak Nasution mungkin bisa menambahkan. Apa cukup? Boleh, silakan. Dikit Bu ya, nggak boleh banyak. Kayaknya supaya udah mulai sip gitu. Boleh kan saya berdiri ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya, Bapak dan Ibu, mungkin kita sama sebagai orang tua ya. Pasti kepingin yang terbaik buat anak kita, pastikan kita akan memberikan terbaik. Saya yakin begitu ibunya hamil, apalagi anak pertama, pasti angan-angan kita sudah tinggi. Oh anak saya nanti SD, SMP, SMA di mana, nanti mau jadi apa, pasti akan sudah terpikir ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita sama sebagai orang tua, namun ini tidak perlu dijawab. Pernahkah Bapak Ibu nanya, adik-adik kita udah dikasih HP, pernah nggak dicek? Ya kan? Dan ini sekarang ini menjadi suatu kebutuhan buat anak-anak kita ini. Dan pasti yang SMP, SMA dia tidak punya HP pasti akan dibully juga sama teman-temannya kan. Ini menjadi suatu kebutuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini antara cinta atau kasih bapak sama ibu yang belum cukup usia, ya 18 tahun. Pasti bapak ibu pengen belikan sepeda motor. Saya yakin pasti ada di sini, ya kan? Anaknya yang masih SMP belikan sepeda motor, ya kan? Tapi itu bentuk kasih cinta sayang ibu atau apa namanya? Enggak kan? Enggak. Nah, SMP belum cukup umur dan belum punya keahlian untuk mengendarai sepeda, ya. Nanti pasti ada kecelakaan sesuatu, pasti akan menyalahkan orang lain. Padahal kita tidak introspeksi diri, ya kan? Ini bentuk kasih kita, apa cinta kita kepada anak kita. Jadi saya, bapak dan ibu, kita sebagai orang tua, ayo bareng-bareng. Saya juga belum tentu orang yang benar, ya. Pasti kita pernah melaksanakan, memberikan contoh yang kurang baik buat anak-anak kita. Apa yang disampaikan Bu Midah tadi sama Pak Arif sebagai suri tauladan, mungkin kita belum mampu. Saya yakin pasti kita belum mampu memberikan tauladan buat anak-anak kita. Saya pun secara pribadi, anak-anak kita ini pasti akan beda. Saya punya 2 anak, yang satu cowok, satu cewek. Nah ini saya mungkin sama bisa koordinasi sama Bu Amidah dan ini dua-duanya sudah kerja. Sekarang yang cewek ini belakangan begitu dia disuruh pasti itu loh ada abang, kok nggak nyuruh abang gitu sekarang. Nah, ini jadi apa tantangan saya ini yang harus, padahal selama ini nggak ada muncul bahasa-bahasa itu, sekarang muncul. Nah, ini kok nyuruh saya gitu, ada loh abang suruh abang sana gitu kan. Nah, ini yang perlu memang secara eranya udah berbeda Bapak Ibu sekalian. Ini yang di awal saya sampaikan tadi, tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua ini semakin hari semakin bertambah. Jadi saya mengimbau Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin membelikan sepeda motor itu suatu kebanggaan buat kita ya.
Tapi saya yakin itu menggugurkan kewajiban bapak biar nggak ngantarkan ke sekolah, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Yang ini betul pasti akan tepuk tangan. Mungkin itu aja, Mas. Silakan dilanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk sebelum kita menuju ke sesi kesimpulan pada acara pada malam hari ini, kita break sebentar, nggih. Dan yang disakiti berkategori lemah, korban biasanya aneh-aneh dan perempuan. Maka dari itu terdapat UU mengenai perlindungan anak dan perempuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi itu adalah orang tua, maka di sini orang tua harus bisa mendengarkan apa yang diceritakan oleh anak dan jangan menjudge anak tersebut. Lalu orang tua juga harus mengetahui hak anak tadi yang sudah dijelaskan, yaitu ada hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan, dan juga hak partisipasi. Di sini pola asuh itu tidak hanya tugas orang tua saja, tetapi tugas pendidikan dan juga masyarakat sekitar. Dan di sini sebagai orang tua harus mendidik anak dengan keteladanan dan juga menggunakan hati. Dan untuk yang terakhir, tadi Bapak Alimuddin Nasution memberikan nomor pelaporan, nggih Bapak. Nomornya saya bacakan ulang lagi, nggih. 0811 88002000. Nggih, benar. Lalu untuk bisa lebih gampangnya bisa menghubungi nomor 110. Baik, cukup sekian dari kami moderator. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC Bu Pipin Fitria. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Dita dan Mas Oni. Terima kasih Bapak, Ibu. Pemaparannya sangat-sangat mudah dipahami. Asli ini kula nggih ada pertanyaan. Kula niki korban bully Bapak. Nggih, tapi nanti mawon nggih di belakang. Kuwatire kepengin ro kabeh. Nggih. Dibully kali dompet tanggal 1 bayaran tanggal 2 wis kosong. Pak. Korban pembulian yang bertahun-tahun kula niki. Kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dita dan Mas Oni. Kesimpulan yang sangat simpul bagi kita, yaitu kita tadi sudah mendengar, sudah memahami, berarti kita tinggal bergerak bersama. Ngoten nggih? Kita kurangi dulu baru dihilangkan Pak nggih. Nek langsung dihilangkan niku koyokane rada abot nggih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada para narasumber. Monggo mohon Bapak Toha selaku Ketua RW untuk memberikan penghargaan kepada beliaunya yang bertiga di depan ini. Monggo Bapak Ibu mohon untuk berdiri. Oke. Oke. Bu Sekcam mohon untuk Bu Hamida dan Bu Sekcam ini teman saya, tapi beda nasib. pejabat pulau ibu rumah tangga, makanya pulau ngado Pak, wedi Pak. Di kamera nangan langsung baca gini. Terima kasih banyak Bapak.
tangan untuk Bapak. Oh, Bapak Ketua Panitia. Niki, foto sih. Tepuk tangan. Oke. Satu, jangan ke depan. 1, 2, 3. Oke. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Monggo. Alhamdulillah, ini ide yang cukup luar biasa ya. Saya terima kasih banyak buat panitia yang telah menghadirkan kita untuk menjaga ketertiban wilayah khususnya besar ini. Sangat luar biasa acaranya. Acara ini sangat spektakuler, khususnya untuk kalau kita melihat tentang kepedulian masyarakat sekitar terhadap isu sosial yang ada di masyarakat. Harapan kami semoga banyak kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan seperti ini sebagai bentuk pembelajaran terhadap masyarakat sekitar, sehingga akan menciptakan sebuah lingkungan yang kondusif yang mendukung untuk tumbuh kembang anak-anak kita untuk masa depan mereka semua. Acara yang inovatif yang diprakarsai oleh masyarakat merupakan hal yang luar biasa. Ini merupakan sebuah pendidikan dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan dan dalam rangka mengurangi kekerasan di lingkungan pendidikan. Semoga ini dapat berlanjut acaranya dan semoga acara dan kegiatan ini dan semoga perumahan Cermai Absari ini menjadi pilot project buat pengembangan program sedemikian rupa dalam rangka mengembangkan Gresik menjadi kabupaten yang layak anak. Terima kasih. Bu, Alhamdulillahirrahmanirrahim, acara demi acara telah selesai. Semoga nanti ke depannya membawa Absari lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa yaniyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.